Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita boleh ada kesempatan beribadah. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan kawan teman seiman kita di dalam jemaat di tempat ini. Secara khusus kita bersyukur hari ini kita memperingati hari jadinya, hari lahirnya gereja kita, Jemaat Karmel di tempat ini yang ke-32 tahun. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat ini masih ada, masih terus eksis, berjalan, semua karena campur tangan dan penyertaan Tuhan semata. Kita semua dipanggil dari dunia, kita dibawa keluar dari kegelapan ke dalam terang Tuhan. Kita menerima anugerah keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Kemudian setelah itu kita diutus kembali ke dalam dunia. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam sejarah singkat, sejak awal sampai hari ini, kita lihat luar biasa. Ada orang-orang yang terus Tuhan pilih, Tuhan pakai mereka untuk menjalankan pelayanan, pekerjaan Tuhan di dalam jemaat di tempat ini. Dan hari ini waktu kita masuk tadi, Bapak Ibu pasti lihat ya, balon-balon semua, ya karena memang kita ulang tahun. Kita semua jemaat kita ulang tahun. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ya sebagaimana tema besar di depan kita, ini akan kita renungkan, kita pelajari sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita baca tema di depan, 1, 2, 3. Bekerjalah selagi hari siang. Sekali lagi, bekerjalah selagi hari siang. Mari kita membaca teks yang menjadi tema besar ini dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita membaca bersama, judulnya Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Kita baca sama-sama, 3. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, demikian pembacaan kita. Di sini, ya, LAI memberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Tetapi kita lihat bahwa orang buta yang pada akhirnya diutus oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa cerita orang buta ini di dalam Injil Yohanes, detailnya itu sebenarnya berbeda daripada orang buta yang ada di Injil-Injil yang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sebenarnya Yohanes mau memberikan satu penekanan yang penting terhadap apa yang terjadi dengan orang buta ini. Lalu di dalam pembacaan ini kita lihat bahwa waktu Yesus bertemu dengan orang buta inilah Yesus mendemonstrasikan bahwa Dialah terang dunia itu. Lalu di dalam kisah ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan kesembuhan kepada orang buta sehingga dia disembuhkan daripada kebutaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan di dalam ayatnya yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan bahwa di sini ada Yesus, kemudian ada murid-muridnya, kemudian ada si orang buta ini. Waktu Yesus sedang lewat, apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus saksikan, apa yang Yesus perhatikan, waktu Yesus sedang lewat, apa yang Yesus amat-amati. Tentu ketika kita semua sedang berjalan, entah kemana ketika melewati di dalam perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang kita lihat? Kalau kita sedang lewat di sana juga, apa yang kita lihat? Bapak Ibu Saudara, menarik sekali karena Yohanes catat ayat 1 bahwa pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Tentu di dalam Yesus sedang lewat itu banyak hal yang dilihat. Mungkin lihat pemandangan kah, lihat rumah-rumah kah, gedung-gedung kah, arsitekturnya kah. Waktu Yesus sedang lewat, mungkin Yesus lihat orang-orang kaya kah, orang-orang yang berpengaruh kah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Yesus sedang lewat, rupanya mata Yesus itu tertuju, ada satu perhatian yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus. Dan fokus ini memang Yohanes singgung di situ bahwa ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, kemudian di dalam ayatnya yang kedua, waktu murid-murid juga sama-sama lewat, apa yang murid-murid lihat? Apa yang murid-murid perhatikan? Apa yang murid-murid saksikan, amat-amati waktu mereka lewat itu? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mereka semua ada di dalam perjalanan yang sama, ada di dalam situasi yang sama, kondisi yang sama, tempat yang sama. Tetapi apa yang Yesus lihat? Apakah sama juga dengan yang murid-murid lihat? Nah, di dalam ayat 2 Bapak Ibu perhatikan apa yang murid-murid lihat. Kita baca lagi, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Bapak Ibu Saudara, waktu murid-murid juga lihat, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah mereka diskusi, mereka coba bahas, mereka perbincangkan. Lalu yang menjadi prihatin di sini Bapak Ibu Saudara, yang mereka bahas itu apa? Memang mereka juga lihat orang buta itu. Tetapi yang menjadi diskusi mereka, yang menjadi bahan pembicaraan, menjadi topik hangat mereka, yang diperbincangkan sampai mereka bertanya kepada Yesus. Apa yang mereka perbincangkan Bapak Ibu Saudara? Waktu mereka melihat itu, apa yang mereka tanya? Yang mereka tanya adalah, siapa yang berdosa? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat waktu murid-murid melihat, memang mereka melihat orang yang buta. Tapi yang mereka bahas itu apa? Yang mereka diskusi itu apa? Yang mereka sibuk bahas itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang mereka bahas adalah tentang dosanya. Siapa yang berbuat dosa? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan siapa ini bukan pertanyaan yang biasa. Ini pertanyaan daripada orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Murid-murid tahu jelas tentang kebenaran-kebenaran itu. Karena di dalam perjanjian lama, mereka tahu mengkaitkan bahwa penderitaan itu ada hubungan dengan dosa. Waktu mereka lihat orang buta ini, akhirnya mereka tanya, dosa siapa? Orang inikah? Atau orang tuanya kah? Atau ini siapa? Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa mereka mencari siapa yang berbuat sehingga hari ini terjadi demikian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang pertanyaan ini kadang-kadang baik. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya di dalam ayat 3, bagi Yesus sebenarnya itu tidak terlalu, bukan sesuatu yang terlalu penting.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, murid-murid mereka habiskan waktu mereka, habiskan tenaga mereka, habiskan semua yang baik, hanya untuk diskusi, bahas tentang penderitaan orang ini. Mereka bahas tentang kelemahan daripada si orang buta ini. Mereka membahaskan masalah apa yang sebenarnya ada. Bapak Ibu Saudara, memang itu kadang-kadang baik, tetapi kadang-kadang juga memang itu tidak terlalu penting. Nah, seringkali kita sama dengan murid-murid juga. Kita lebih senang bahas itu tentang, ya, orang ini kelemahannya, kesalahannya, apa yang dia buat, siapa yang ini cari tahu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau bicara tentang siapa yang berbuat, berarti itu sebenarnya kita memikirkan tentang masa yang lalu, hari yang kemarin. Kalau mencari tahu siapa yang berdosa, berarti kita masih cari ke hari yang kemarin. Kita masih kembali lagi, buka lagi lembaran-lembaran yang lama, cari tahu lagi persoalan yang ada di belakang. Mau cari kambing hitam ini siapa? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya pertanyaan dan diskusi macam ini menunjukkan bahwa kerohanian murid-murid itu sebenarnya sedang sakit. Sehingga yang menjadi bahas adalah kelemahan daripada orang ini, kekurangan daripada orang ini, apa yang membuat dia ada dalam keadaan yang demikian. Kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Murid-murid mencoba mereka lihat ke belakang, lihat ke masa lalu, lihat kepada hari-hari yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Tapi jawab Yesus adalah bukan dia, bukan orang tuanya, dan itu bukan topik yang terlalu penting yang harus dibicarakan hari ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus jawab? Yesus memberikan jawaban yang sebenarnya ini menjadi jawaban atas semua masalah kita hari ini. Jawaban yang Yesus memberikan ini adalah jawaban atas semua pergumulan dalam dunia hari ini. Apa jawabannya? Jawaban Yesus adalah pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, harusnya kita bertanya, pekerjaan-pekerjaan Allah apa, yang mana yang mau Tuhan nyatakan. Amin. Waktu kita mengalami sakit, memang kita mungkin perlu introspeksi ke belakang. Tetapi sebenarnya anak Tuhan, orang percaya, kita harus bertanya, apa pekerjaan Tuhan, rencana yang Tuhan mau kerjakan di dalam orang itu, melalui orang itu. Karena itu yang Yesus mau. Amin. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jawaban Yesus tidak mau terlalu mengkuras tenaga, menghabiskan waktu, bicara yang tidak terlalu penting, bahas yang tidak terlalu penting. Yang Yesus mau adalah, oke, kalau keadaan demikian, apa yang sekarang harus kita buat? Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang harus kita buat? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Hari kemarin itu sudah lewat. Hari depan itu masih asumsi, masih rencana, masih cita-cita. Kita hanya punya hari ini. Itu sebabnya hari ini penting. Karena kita tidak punya masa lalu, kita tidak punya hari depan. Puji Tuhan kalau kita masih ada di hari depan. Yang kita punya hari ini adalah hari ini. Apa yang bisa kita buat sekarang, di sini? Jangan tunggu nanti, jangan tunda. Bapak Ibu Saudara, sekarang. Perhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Ini bicara Yesus mau tekankan bahwa hari yang sekarang ini darurat, yang singkat, yang terbatas, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku.
mengerjakan pekerjaan rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu apa yang harus kita kerjakan hari ini. Selama masih siang. Apa maksudnya selama masih siang? Artinya bahwa waktu itu singkat, kesempatan itu terbatas. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita kerja untuk Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, selama ada kesempatan, mari kita memberitakan Injil. Mari kita bersaksi kepada dunia, kepada orang yang belum percaya. Selama ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan. Mari kita ajak orang untuk datang ibadah. Kita ajak orang untuk datang belajar firman Tuhan. Ajak orang untuk datang kita berdoa. Ajak orang datang untuk kita memuliakan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena selama masih siang. Karena selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu, waktu dan kesempatan itu tidak akan pernah bisa terulang. Itu yang dinamakan kairos itu ya. Momen-momen di dalam hidup kita, ada momen-momen tertentu, momen-momen penting yang tidak pernah datang dua kali. Sekali momen kesempatan datang kepada kita, mari kita bekerja, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita memaksimalkan kesempatan, kekuatan kita, daya potensi yang ada. Karena kesempatan waktu, kita bilang nanti besok, nanti bulan depan, nanti tahun depan, nanti Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Puji Tuhan kalau kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih mampu, kita masih ada, kita masih bisa. Tapi kalau besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau besok kita sudah tidak kuat, besok kita sudah lemah, besok kita sudah tidak ada apa-apa, pasti sudah tidak ada lagi kesempatan. Itu sebabnya Yesus bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kenapa harus kerjakan segera hari ini urgen? Karena akan datang malam. Nah, malam ini adalah situasi kondisi di mana kita sulit, tidak bisa lagi, tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi ketika malam itu sudah datang. Bekerjalah selagi hari siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau hari ini masih ada dua tangan, dua kaki, kita masih bisa jalan, kita masih bisa menyanyi, kita masih bisa menyokong pekerjaan Tuhan. Hari ini kita pakai dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan besok tidak terulang. Kesempatan besok itu tidak sama dengan hari ini, dengan minggu ini, dengan bulan ini, dengan tahun ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan di dalam pasal 7, pasal 8, kita lihat bagaimana orang Farisi, ahli Taurat, mereka menolak Yesus, mereka menyangkal Yesus, tidak percaya kepada Dia. Apa yang Yesus buat? Yesus pergi dari mereka, Yesus tinggalkan mereka. Dia pergi, perhatikan di dalam pasal 9 itu, lihat di dalam ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak terlalu paksa-paksa kita. Yesus itu Dia bukan mengemis kita. Seakan-akan kalau tidak ada kita semua tidak jalan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang rugi itu bukan Tuhan. Yang rugi itu kita. Karena kesempatan itu emas. Kesempatan itu berharga. Kesempatan itu penting. Itu sebabnya kalau ada kesempatan untuk kita ibadah, mari pakai waktu ibadah. Kesempatan untuk berdoa, ikut persekutuan, ikut kegiatan mari Bapak Ibu Saudara. Selama masih siang, selagi masih siang, selagi ada kesempatan. Dalam ayat 5 perhatikan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, ini jadi siang di sini dihubungkan dengan Yesus itu terang dunia. Siang bukan berarti ada matahari, bukan itu Bapak Ibu. Yohanes menjelaskan sesuatu yang bisa dilihat untuk menjelaskan makna rohani di balik itu.
Itu sebabnya orang buta ini sebenarnya juga bicara bagaimana orang yang buta secara rohani. Terang di sini bicara tentang Yesus itu terang dunia. Selama aku masih ada dalam dunia, akulah terang dunia. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Yesus terang dunia, dia ada di dalam dunia, berarti dia terang dunia, berarti di situ masih siang. Tapi kan Yesus nanti terangkat. Kalau Yesus sudah terangkat, berarti dunia ini sedang ada dalam gelap. Berarti murid-murid berbahagia karena mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka waktu siang. Kita hari ini sudah malam. Dunia sudah, Yesus sudah naik. Dia terang dunia, dia pergi. Berarti dunia hari ini dalam gelap. Ingat bahwa Yesus bilang begini, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Selama Yesus ada dalam dunia, selama artinya ada waktu tertentu, selama dia ada 30 berapa tahun itu, dia ada berkarya, setelah itu dia akan pergi lagi. Waktu dia ada itu sangat singkat, sangat terbatas. Selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus, dia tidak jalan di dalam kegelapan, tetapi kita jalan di dalam terang. Lalu kemudian Yesus bilang, kamulah terang dunia. Artinya bahwa fungsi tugas Yesus yang adalah terang dunia, waktu Yesus terangkat ke surga, tugas dan fungsi itu sekarang ada sama kita. Ada sama orang percaya, ada sama orang Kristen. Kita adalah terang dunia. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah terang dunia. Berarti perhatikan bahwa kita orang Kristen itu penting di dalam dunia. Selama masih ada orang Kristen, masih ada orang percaya, masih ada anak Tuhan, berarti di situ dunia ini berarti masih siang. Tapi kalau orang percaya sudah tidak ada anak Tuhan, tidak ada di situ, berarti di situ gelap, di situ malam itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini sesuatu yang penting. Di mana ada anak Tuhan, di situ ada terang Tuhan. Kalau di situ tidak ada anak Tuhan, berarti di situ gelap gulita. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama umat Allah itu ya, Tuhan janjikan tanah Kanaan. Setiap tempat yang kamu injak, ku berikan kepadamu. Ini bukan bicara tentang harta jasmani semata. Artinya makna rohaninya demikian Bapak Ibu Saudara. Kemanapun kita anak Tuhan pergi, kita melangkah, kita injakan kaki kita di sana, kita datang ke tempat itu, maka tempat itu menjadi terang. Amin. Selama masih ada anak Tuhan, masih ada orang percaya, maka di situ ada terang. Tetapi jangan dulu GR Bapak Ibu Saudara. Selama kita sadar, kita tahu posisi kita, kita adalah terang. Tapi kalau kita sudah tidak sadar, kita ini terang, kita ini garam dunia, maka tidak lagi ada harapan. Bapak Ibu Saudara, berarti Bapak Ibu, dunia kalau hari ini gelap, masalahnya itu ada bukan pada dunia. Masalah itu ada sama orang Kristennya. Masalah itu ada sama orang percayanya. Ada sama anak Tuhannya. Karena anak Tuhan orang percaya tidak berfungsi sebagai terang, sebagai garam dunia. Yesus memberikan kepercayaan. Tadi Yesus adalah terang dunia. Sekarang dia mempercayakan tugas itu kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus memberikan kepercayaan, dia percaya sama kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah kita harus menjadi terang. Supaya orang bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tapi kalau anak Tuhan tidak lagi, terangnya itu sudah menjadi redup, terangnya itu sudah tidak lagi bersinar, garamnya itu sudah menjadi tawar, maka di situ kita lihat gelap gulita. Itu sebabnya memang kita harus terangi dunia. Semua lini harus ada anak Tuhan di sana. Baik yang ada di masyarakat kah, yang ada di pemerintahan kah, di dalam semua lini yang ada, harus kita menerangi dunia. Harus ada orang percaya, anak Tuhan di sana. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar tugas kita adalah terang, tugas kita adalah garam itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Ayatnya yang ke-6. Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, ini apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perhatikan bahwa di sini Tuhan Yesus meludah ke tanah. Kenapa ludah Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kepercayaan orang Yahudi, ludah itu punya kekuatan pengobatan ya. Sehingga ada orang yang sakit itu pakai ludah dioles. Tapi kalau sekarang ini ludah kan bahaya ya. Apalagi zaman-zaman corona. Kita kan harus pakai masker. Nah, tapi saya pikir memang benar. Karena ular itu kalau dia kena celaka dia jilat dia punya teman ya, supaya bisa tersambung kembali. Tidak tahu ini betul atau tidak. Nah, tapi kepercayaannya bahwa orang tahu bahwa ludah itu punya khasiat untuk menyembuhkan. Ada obatnya juga. Jangankan ludah ya, kita injak duri babi kan kencing sajalah. Jadi sebenarnya itu ada obat. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara itu bukan maksudnya di sini. Yang Yesus mau tekankan bahwa dia ambil tanah, lalu dia aduk dengan ludah itu, lalu dia gosok ke mata orang buta. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Dalam kitab Kejadian pasal 2, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, dia juga mengambil tanah, lalu membentuk manusia. Berarti waktu Yesus tunduk aduk tanah itu dengan ludah, Yesus mau menunjukkan bahwa yang hadir di sini, saya ini adalah pencipta atas segala sesuatu. Oh, luar biasa. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang buta secara fisik. Memang dia lahir dari kandungan, tetapi dia cacat, dia tidak utuh. Dan waktu Yesus mengoles ludah dan tanah itu, Yesus mau tunjukkan bahwa orang ini sudah dilahirkan kembali dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan lagi. Dan inilah kuasa daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus mendemonstrasikan, akulah terang dunia, akulah Allah semesta langit, akulah pencipta itu, kamu itu ciptaanku. Maksudnya demikian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayatnya yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya kembali dengan mata sudah melek. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara? Yesus mau menekankan bahwa ya, Yesus mengutus orang buta ini pergi ke kolam Siloam. Mengingatkan kita bagaimana di perjanjian lama waktu Elisa menyuruh Naaman pergi ke dalam sungai Yordan itu, pergi basuh dirimu 7 kali, maka Naaman itu sembuh dari kustanya. Tetapi di sini Yesus mau kasih tunjuk bahwa orang buta diutus pergi ke dalam kolam Siloam. Tetapi sebenarnya makna yang lebih penting lagi, yang mengutus orang buta itu adalah Yesus Kristus yang diutus daripada Bapa. Dia diutus ke dalam dunia, menghampiri umatnya, mencari kita manusia. Dan dia mengutus orang buta itu ke dalam kolam. Ke dalam kolam untuk apa? Dia utus pergi untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Dan setelah orang itu dipulihkan, apa yang terjadi? Yesus kembali mengutus dia, pergi ceritakan apa yang engkau lihat. Saksikanlah apa yang engkau alami, ceritakanlah itu. Memang di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka benci sampai mereka usir orang buta itu dari kampung mereka. Mereka bilang, kamu ini mau menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka bertanya, siapa yang sembuhkan? Dia bilang, saya tidak tahu. Mungkin dia itu Mesias. Tidak. Dia itu orang berdosa. Dia itu anak zina. Dia itu bukan Mesias. Dia itu bukan Tuhan. Dia itu bukan yang dijanjikan. Mereka sama sekali tidak percaya. Dan dengan mujizat yang terjadi, mereka semakin membenci Yesus. Kenapa mereka membenci Yesus? Karena Yesus mau menyamakan diri dengan Allah. Karena Yesus bisa mengampuni dosa orang. Yang bisa hanya Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bekerjalah selagi hari siang.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kesempatan dan waktu tidak datang dua kali. Apa yang masih kita bisa buat, mari kita buat. Nah, kita jemaat, mari sepanjang tahun 2021, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita buat untuk Tuhan. Selama masih siang, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan waktu. Kiranya Bapak Ibu Saudara di ulang tahun ini, kita tahu bahwa kesempatan yang ada itu singkat sekali. Dalam satu hari, matahari bersinar itu hanya separuh hari saja. Kalau sudah tiba malam, kita semua berhenti dari kerja. Kita istirahat dari kerja. Karena itu hari istirahat, sudah malam. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Bapak Ibu, makna yang lebih dalam lagi, kalau kita sudah putus napas, kalau kita sudah masuk ke dalam liang kubur, kita tidak ada lagi kesempatan. Kita tidak bisa lagi menyaksikan kasih Tuhan. Tidak bisa lagi bersaksi kepada orang, tidak bisa melayani Tuhan. Karena memang tidak ada lagi kesempatan di dalam kuburan itu. Selama ada kesempatan untuk kita melayani, selama masih ada kesempatan kita mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, suami kita, mengasihi keluarga kita, mari kita mengasihi. Selama masih ada kesempatan kita menghormati orang tua, kita hormati orang tua. Karena tidak ada lagi kesempatan kalau sudah tidak ada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya heran kenapa hari ini kita lihat kalau di kuburan itu banyak sekali bunga. Kenapa di kuburan itu banyak bunga? Waktu orang itu sudah mati. Tapi waktu orang itu ulang tahun, tidak ada bunga. Nah, artinya begini Bapak Ibu, seringkali orang sudah mati, orang sudah meninggal, baru kita mau datang kasih penghormatan kepada dia, kasih selamat kepada dia, kasih penghargaan kepada dia, bawa bunga kepada dia, kita menangis hancur-hancuran, kita teriak-teriak, bawa bunga, bawa fasilitas, bawa semua, kita buat di kuburan, buat sebagus-bagusnya di sana. Bapak Ibu, kita orang Kristen, jangan seperti orang yang tidak percaya. Kita berbuat semua itu selama orang itu masih hidup. Waktu dia masih ada, kita datang potong ayam kasih dia makan. Jangan tunggu dia sudah mati, kita masak bawa ke kubur. Siapa yang makan? Setan yang makan. Waktu dia masih ada, kita urus dia baik-baik, kita bikin dia rumah, kita bikin senang dia. Waktu dia sudah mati, kita bakar lilin pun dia tidak bisa lihat. Dia tidak bisa alami, karena sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin karena kita masih rindu, kita masih melihat. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya lihat bahwa seringkali waktu orang meninggal, yang menangis paling besar, yang menangis teriak-teriak, itu seringkali orang yang kurang berbakti, kurang peduli sama yang meninggal. Sehingga waktu dia pergi dia menyesal, aduh saya belum bikin senang kau, saya belum balas kau budi, saya belum ini, terlambat. Tapi yang mungkin diam-diam tidak menangis, dia lebih kuat, dia lebih terima, dan dia bilang saya sudah buat dia senang selama dia hidup. Saya sudah urus, saya sudah buat yang terbaik untuk dia. Kalau sudah mati, sudah habis. Tidak usah lagi kita mau sibuk-sibuk di sana. Dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa dengar apa yang kita perbicarakan. Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Mari kita buat.